Satu sih. Satu sih. Mending lu berangkat ke Uzbekistan aja lu. Ya kan, daripada begini, berangkat ke Uzbek. Lu cari kerja di Uzbek, dapat jodoh di Uzbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di sini Josi sama teman gua Agung. Let's read the tweet. Apa sih, Gung? Yang kemarin juga. Oh, berarti ketahuan nih permasalahannya. Nggak direstui karena kakaknya belum nikah. Kayak nggak ada uang wedok Leo. Sampai dilakuin bundir segala. Coba kalau prinsipnya mati satu tembus 1000. Nggak direstui karena ceweknya seorang LC. Disuruh berhenti lah jadi LC lagi. Jadi ini ada korelasinya dengan kejadian di Jembatan Cangar kemarin ya. Dua kejadian yang terjadi 8 April sama 23 April. Selama ini kan kita nggak tahu apa sih yang membuat mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Ternyata ini, di tanggal 8 April korbannya namanya Khairuddin. Alasannya adalah karena nggak direstui. Karena kakaknya belum nikah. Nggak direstui karena kakaknya belum nikah. Yang sabar lah. Nunggu kakaknya nikah, apa Ya, susahnya? bukan masalah sabar nggak sabar, kolot amat sih jadi keluarga. Siapa yang mau nikah duluan terserah sih. Kenapa harus nunggu kakaknya? Emang kenapa? Jangan mempersulit hidup loh. Hidup kan udah sulit gitu. Kalau dia bisa nikah duluan, kenapa nggak dari duluan gitu? Iya, susah sih, Gung. Indonesia ini kan Kolot gitu. adatnya kenceng loh. Nggak boleh tuh melangkahi. Kalau adik perempuan melangkahi kakak laki-laki itu masih bisa. Masih ada toleransi. Tapi kalau laki-laki ngelangkah laki-laki katanya nggak boleh. Atau perempuan ngelangkah perempuan nggak boleh. Apalagi laki ngelangkahin perempuan, nggak Hidup boleh. itu dibuat sesimpel mungkin. Karena gak usah kita simpel aja, kadang bisa sulit. Enggak, sebenarnya solusinya gampang. Udah nggak apa-apa, kita nggak usah ngelangkahin adat. Tinggal nunggu kakaknya merit, susah amat. Ya kalau kakaknya mau merit, kalau kakaknya juga nyantai-nyantai aja, Boti, pening juga kita nunggu dia kan. Mending dia aja kita lempar ke jembatan itu. modal. Udah dia modal kita naik nikah kan, karena udah gak ada apa lagi. Lempar kakaknya aja pada Masuk dia. akal juga ini gue. Mempersulit orang. Enggak. Don't try this at home. Agak seneng. Nah, yang kasus yang kedua terjadi 23 April itu korbannya namanya Dadi. Alasannya nggak direstui karena ceweknya seorang LC. Banyak loh Dan. Yang lain, gue juga aneh-aneh aja. Sekarang masih ngelsi dia. Masih nyanyi. Itu apa tuh gini-gini? Nyanyi lah. Ngelsi kan ladies company. Iya. Nyanyi itu setahu gue begini, nggak pakai jempol. Ya kenapa pakai jempol? Ada yang lagi megang korak kayaknya kayak gini. Kalau nggak korak kan Alasan begini. aja lah. Alasan aja lah. Maksudnya begini kan? Astagfirullah. Gini maksudnya. Salah nutupin gue. Sekarang makin bebas kan dia kan. Iya. Makin nyanyi. Tadinya satu mic, sekarang 2 mic ya. Akhirnya belum nggak dapet apa-apa, coy. Iya. Akhirnya lu nggak dapet apa. Makanya ini ya korban sudah terlanjur nggak ada kan. Nah, ini untuk pelajaran untuk kita yang masih ada. Bahkan bisa 3 mic bang. Satu sih. Satu sih. Goblok. Ya ampun itu. Bahkan bisa 4 mic bang. Apa itu namanya ya? Apa itu istilahnya ya? Apa? Istilahnya apa ya? Ya nyanyi lah. Oh, Istilah apa? Iya juga ya, iya juga ya. Sorry. Salah. Pemikiran gue terlalu liar. Istilah apa? Iya. Jadi itulah intinya adalah yang udah ya udah, mereka sudah nggak ada kan. Karena bisa 5 mic gitu bang. Bisa lanjut. Kan banyak itunya. Emang 5, tangan 2. Iya juga ya. Iya. Udah lah, ganti lah. Bacot. Nggak, gue lagi ngasih imbauan nih. Bukan ngetawain Dandi ya. Mereka sudah terlanjur nggak ada, sudah apa nggak bisa merubah apapun yang terjadi hari ini. Cuman buat yang masih ada
dan dalam kondisi yang serupa nasibnya, please berpikir dengan baiklah. Kenapa harus memaksakan? Akhirnya konyol kan? Ya, mau apa? Mau apa lagi udah nggak jadi solusi lah kalau menurut gua. Cerdas dikit lah guys, gila lu. Mending lu berangkat ke Uzbekistan aja lu. Ya kan, daripada begini, berangkat ke Uzbek. Lu cari kerja di Uzbek, dapat jodoh di Uzbek. Ada dari Dini Saada underscore. Dini Sadah. Saadah. Hmm. Kayaknya pernah sakit hati dan diremehin orang-orang nih. Gak apa-apa, aku suka kesombongan ini, kata dia. Dia posting sebuah foto, sebuah gambar, yang tulisannya adalah beli mobil baru. Sopir towing sengaja diberi alamat palsu agar berputar keliling desa di Jepara biar sekampung tahu. Nah, kayak mana nih menurut lo nih? Ini orang antara antara Nora atau apa gitu ya? Enggak sih, nggak apa-apa. Gue juga sering suka mamer. Gitu ya. Penyakit hati itu, Bung. Lu tahu nggak? Itu penyakit hati. Suka Iya. pamer itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu hati-hati sendiri, urusin nama. Goblok. Tapi ini kocak kan? Maksud gua dia pasti punya alasan sih kenapa dia begitu gitu kan. Karena dia ada faktor kesengajaan nih. Sengaja dibeli alamat palsu agar berputar keliling desa di Jepara biar sekampung pada tahu dia beli mobil kan. Ya, ini tapi si Dini Saada ini bilang nggak apa-apa, aku suka kesombongan ini gitu kan. Iya, Dengan nggak emot apa-apa. ketawa gitu kan. Ya Bagus antara itu. kocak juga sih. Bagus. Bagus. Di mana tuh bagusnya? Ya, biar orang tahu. Uh, cari lagi yang lain. Apa nih? Apa nih? Nah, Oh, ini perlu kita bahas nih, yang yang guru begini-begini. berantem sama murid ya? Oh, tapi masih, udah nggak apa-apa deh. Ada dari berbagi info underscore news. Konten video siswi bentak guru. Kok gurunya pakai tanda kutip? Iya, gurunya itu yang sebelah kanan ya. Nggak, maksudnya gimana? Guru pakai tanda kutip? Tanda kutip itu kan biasanya, Enggak sih, mungkin itu penegasan aja sih. Oh, itu teman dia, Bang. hmm? Teman dia itu. Teman mereka sendiri yang berperan sebagai guru, bukan guru benar. Oh, pantes. Gurunya pakai tanda kutip. Ya, Hmm. konten video siswi bentak guru. Klarifikasi video yang sempat viral di media sosial merupakan bagian dari konten prank bahwa sosok yang terlihat mengenakan pakaian guru dalam video tersebut merupakan teman mereka sendiri yang berperan sebagai guru. Meski demikian, video tersebut sukses dan viral di media sosial. Peristiwa ini menjadi pengingat penting untuk lebih bijak dalam membuat dan menunjukkan konten agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Menurut lo gimana? Ya, sebenarnya kalau masalah prank kayak gini nih ya biasa aja sih ya. Hmm. Cuman nggak tahu kenapa lagi sensitif aja kayaknya. Oh enggak dong. Kalau menurut gua ini memang keterlaluan. Kenapa itu? Kenapa? Secara nggak langsung mereka menginfluence orang-orang, menginfluence anak-anak untuk berani membentak gurunya. Lo sama aja secara nggak langsung ngajarin anak-anak untuk berani sama guru. Untuk berani membentak guru, untuk berani marah sama guru. Nggak boleh. Guru itu harus dihormati. Iya, Sama dari seperti kita menghormati orang tua kita di rumah. iya gue juga dari kelas 1 SD, SMP sampai SMA tuh gue nggak pernah bang ngelawan guru. Hmm. Walaupun gue begini B juga. Nah itu, Disiksa guru sering gue. nah itu. Sekarang kita balik nih ke konten yang dia bilang konten. Tujuannya apa? Ya ini Cuma mau viral. viral. Motor gede banget suaranya, buset. Cuma mau viral doang. Dari Liputan Cikarang, Jawa Barat. Pelaku maling sapi nekat ketika para pemilik ladang nanas dan para petani hendak memanen. Adanya seorang pria nekat maling sapi warga di mana pelaku ini lari ke ladang nanas dan dia kecapean ketika ia kejar belasan warga dan anggota TNI. Ngakunya orang Gunung Sari, Citerep, Bogor, Bang. Tapi takut modus ini, kita sedikit lagi. Ngakunya butuh mencuri sapi karena punya cicilan motor sama utang, tutup warga. Kalau begini sih dari zaman dulu ya penyakit masyarakat begini ya. Kenapa sih maksud gua tuh? Ini kan kelihatannya sih sembunyi ya. Untung nggak dipantek lo pakai pacul. Goblok sih lu. Tapi kejadiannya kayak siang ya, Bung. Aneh kan? Iya, namanya kan di perkampungan tuh kan sapi kan masih sering dikepar, Bang.
Ya, mungkin sama dia ada satu yang dia Ditarik dia talinya, geret apa digeret. digiring gitu mah dia kan salah satu ketahuan dia lari Hmm, ke ini perkebunan nanas. hmm. Malah kebetulan lagi sedang panen pula kan. Iya, 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 iya. Hari itu Keget. pertama. Ya, jadi Langsung diuber rame-rame ya kan. rame-rame dia. Karena Untung lu masih syukur lu ketemu orang-orang baik itu. Bener gak, Gung? ya nggak digebukin kan. Iya kan? Kalau di sini udah habis. Ya, Habis dia, karena beneran. alasannya ada membayar cicilan motor. Ya, oke, ini yang gue mau bilang. Punya cicilan motor sama punya utang itu tidak menjadi alasan Untuk mencuri lu kan. untuk mencuri. Boleh mencuri, nggak boleh tetap. Apapun alasannya nggak boleh. Mengambil hak orang lain itu namanya. Ya Ya kan? balikin aja motornya kalau nggak mampu. Kalau nggak mau balik aja motornya atau cari cara lain. Masih banyak cara untuk lu bisa menyelesaikan permasalahan itu bukan dengan maling gitu. Kan anggaplah motornya nih DP-nya mungkin 1 juta, 1,5 juta, mending cari motor second aja yang harga segitu banyak kok. Banyak kan? Banyak daripada harus maksa mau motor bagus cuman bayar cicilan nggak mampu. Bener-bener. Ini terlalu serakah dia maling juga bang. Hmm. Cicilan motor itu berapa? Paling Hmm. cuman paling mahal mungkin 1 juta, 1,5 juta gitu. Hmm. Yang di paling sapi yang bisa 10 juta mungkin. Hmm. Iya, iya, Berarti betul-betul. kan masih ada susuk tuh kan buat Iya. dia happy lagi kan. Emang beruntung dia dari situ. Iya, beruntung dia ketemu orang-orang itu nggak digebukin abis kan. Gua rasa punya cicilan motor sama utang lu juga cuma modus dia doang sih. Cuma Iya, alasan doang supaya orang punya belas kasihan ke dia gitu kan. Aslinya memang profesi bisa jadi kan? iya, Profesi dia karena memang sebagai terlalu maling. ya diambil tuh sapi gitu loh bang. Iya, nggak sesuai kayak yang lu bilang tadi kan. Terlalu besar itu Hmm. untuk bayar cicilan motor. Mungkin kita sampai sini dulu karena udah mulai tahrim.